warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Guru Reflektif. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi Teorema Pitagoras bagian kedua tentang menerapkan Teorema Pitagoras untuk menyelesaikan masalah. Nah, langsung kita lihat saja ya. Teorema Pitagoras dalam menyelesaikan masalah itu dapat digunakan dalam 3 poin. Yang pertama adalah menentukan jarak dua titik pada sumbu koordinat. Kemudian masalah yang kedua yaitu tentang bangun ruang, menentukan panjang diagonal sisi dan diagonal ruang dari suatu bangun ruang. Kemudian yang ketiga terkait dengan permasalahan konseptual yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat yang pertama yaitu menentukan jarak dua titik pada bidang kartesius. Kita lihat ke contoh soal ya. Contoh soal pertama, tentukan jarak titik A 1,5 dan B 7,-3 yang terletak pada bidang koordinat. Langsung saja kita jawab ya. Pertama kita gambarkan dulu bidang koordinatnya. Kemudian kita tentukan titik A itu adalah 1,5, maka posisinya ada di sini. Kemudian titik B itu 7,-3, maka posisinya ada di sini ya. Nah, untuk menentukan jarak antara dua titik, maka terlebih dahulu dihubungkan kedua titik tersebut menjadi sebuah garis dari ruas garis A ke B. Kemudian kita tentukan, kan ini menggunakan konsep segitiga siku-siku ya, berarti A ke B ini dibuat seperti segitiga siku-siku. Ditarik garis yang sejajar dengan sumbu Y, kemudian satu garis lagi sejajar dengan sumbu X, jadilah dia segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku di sini ya. Nah, untuk menentukan jaraknya, untuk menentukan jarak dari A ke B, berarti kita hitung dulu A ke C itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti A ke C itu adalah 8 satuan. Kemudian C ke B 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan. Maka AB kuadrat itu berlaku teorema Pitagoras, sama dengan AC kuadrat yang ini tambah BC kuadrat yang ini. Sama dengan AC nya kan 8, berarti 8 kuadrat tambah BC nya 6 tadi ya, berarti 6 kuadrat. Sehingga hasilnya adalah 64 tambah 36, yaitu 100. Sehingga AB sama dengan akar dari 100, yaitu 10. Mudah kan? Nah, untuk menentukan jarak ini bisa juga menggunakan cara lain, yaitu dengan rumus ruas garis AB, yaitu X1 kurang X2 kuadrat tambah Y1 kurang Y2 kuadrat. Nah, rumus ini tidak usah dihafal, cukup diingat saja konsepnya. Setiap titik itu punya koordinat X dan Y. Titik A dia punya X, kemudian punya Y. Titik B juga punya X, punya Y. Kedua X sama-sama X dikurangkan, kemudian Y sama Y dikurangkan. Jangan lupa kuadratnya, kemudian dijumlahkan. Berarti di sini X1 yang satu di sini kurang 7, X1 di B, X yang di B. Kemudian tambah, operasinya tambah ya. Ini kuadrat jangan lupa, 5, Y-nya punya si A, kemudian kurang, ini negatif 3. Berarti dikuadratkan. Sehingga menjadi 1 kurang 7 sama dengan negatif 6 kuadrat. 5 kurang negatif 3. Negatif jadi 5 tambah 3. Berarti positif ya, jadinya positif 8 kuadrat. Sehingga 6 kuadrat negatif 6 kuadrat sama dengan 36, kemudian 8 kuadrat adalah 64. Hasilnya sama seperti sebelah sini tadi, yaitu akar 100, sehingga AB adalah 10. Jadi jarak titik A ke B adalah 10 satuan. Mudah kan? Kita lihat di permasalahan kedua, yaitu menentukan panjang, diagonal sisi, dan diagonal ruang. Nah, contoh soalnya di sini tentukan panjang HB dari balok berikut. Nah, di sini ada sebuah balok, diketahui ini ada panjang, lebar, dan tingginya diketahui. Kemudian langsung saja kita jawab ya. Ini sudah ada garis bantunya. Yang ditanya adalah H ke B. Nah, untuk mencari H ke B, kita keluarkan dulu segitiga H, B, D yang ini. Ya, kita keluarkan, maka jadilah dia seperti ini. Di sini adalah titik D, kemudian di sini adalah titik B, kemudian di sini adalah titik H. Nah, di sini DH-nya diketahui yaitu 8 cm. Kemudian DB-nya berapa? Kan tidak tahu kita berapa di sini. Ini adalah
diagonal sisi dari balok tersebut. Kita tulis saja sebagai X. Nah, untuk mencari HB, di pertanyaan ini kan kita perlu nilai X. Nah, sedangkan nilai X-nya perlu diketahui, maka terlebih dahulu kita cari nilai X-nya. Berarti menggunakan segitiga DAB. Kita gambar dulu segitiganya yang DAB ini ya. Kemudian di sini D, kemudian di sini A, kemudian di sini B. Dengan panjang DA itu sama dengan, ini X ya tadi ya, X yang di sini sama. DA itu 12, kemudian AB itu adalah 9. Maka mudah mencari X-nya ya, berarti X kuadrat sama dengan 12 kuadrat tambah 9 kuadrat, karena ini teorema Pythagoras siku-sikunya di sini. Kemudian 12 kuadrat hasilnya 144, 9 kuadrat hasilnya 81. Maka menjadi 144 tambah 81 adalah 225. Akar dari 225 adalah 15. Nah, kita sudah dapat X-nya, berarti kita langsung mencari HB sesuai pertanyaan. HB berarti HB kuadrat sama dengan X kuadrat tambah 8 kuadrat. X-nya kita ganti dengan 15 yang tadi, maka menjadi 15 kuadrat tambah 8 kuadrat. Sama dengan 15 kuadrat itu jadinya 225, 8 kuadrat jadinya 64. Sehingga 225 tambah 64 hasilnya adalah 289. Maka HB-nya adalah akar 289 yaitu 17. Sehingga panjang HB adalah 17 cm. Mudah kan? Nah, untuk lebih paham, kita lihat contoh yang kedua, masih di diagonal sisi dan diagonal ruang. Di sini, tentukan panjang DF dari balok berikut. Nah, ini udah ada DF. DF berarti garis yang ini. Nah, garis ini ya, yang diketahui. Nah, untuk mencari garis ini sama juga seperti tadi, kita butuh FH menggunakan segitiga HGF ini. Langsung saja kita jawab ya. Nah, kita buat dulu garis FH-nya. Kemudian di sini X sama seperti tadi. Kita lanjut, kita keluarkan segitiga DHF. Maka jadilah di sini H, kemudian di sini F, kemudian di sini D. Dengan panjang DH itu adalah 6. Sesuai di sini ya, karena BF-nya 6, sejajar dia 6. FH kan tidak diketahui, kita anggap sebagai X. Yang ditanya DF, untuk mencari DF kita perlu X, kita perlu yang 6 ini. Maka kita butuh segitiga yang di bawah ini, HGF. Kita buat segitiganya. Di sini H, kemudian di sini G, kemudian di sini F. Dengan di sini X, kemudian HG panjangnya 10, FG panjangnya 5. Maka untuk mencari X kuadrat sama seperti tadi, X kuadrat 10 kuadrat tambah 5 kuadrat. Sama dengan 100 tambah 25. Sama dengan 125, sehingga X itu adalah akar dari 125. Maka jadilah dia 125 itu kan sama dengan 25 kali 5. Sehingga akar 25 itu sama dengan 5, dan akar 5 itu adalah akar 5. Ditulis 5 akar 5. Nah, kita masukkan X yang ini ke segitiga yang ini. Maka DF kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 6 kuadrat. X kuadratnya yang di sini tambah 6 kuadrat. Sehingga X-nya kan udah dapat tadi 5 akar 5, berarti 5 akar 5 dikuadratkan tambah 6 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Hasilnya adalah 25 akar 5 kuadrat. Ini artinya akar 5 kali akar 5. Maka jadilah dia 5. Tambah 6 kuadrat 35, kemudian 25 kali 5. Hasilnya adalah 125. Kemudian DF kuadrat adalah 161. Sehingga DF-nya adalah akar dari 161. Maka panjang DF. Oke, selanjutnya kita lanjut ke penerapan yang ketiga, yaitu masalah konseptual dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita ke contoh soalnya ya. Yang pertama, sebuah tiang tingginya 12 meter berdiri tegak di atas tanah datar. Dari ujung atas tiang ditarik seutas tali ke sebuah patok pada tanah. Jika panjang tali 15 meter, maka jarak patok dengan pangkal tiang bagian bawah adalah. Nah, untuk menjawab soal ini, kita ilustrasikan dulu ya, seperti apa gambarnya, sehingga kita bisa menerapkan yang namanya segitiga siku-siku. Nah, ini adalah tiang yang tingginya 12 meter, seperti diketahui di soal ya. Kemudian berdiri tegak di atas tanah datar. Dari ujung atas tiang, dari ujung atas ini, ditarik seutas tali ke sebuah patok tanah. Di sini patok tanahnya, ini tanah, ini patok tanahnya ya. Nah, panjang tali ini adalah 15 meter.
maka jarak patok ini ke tiang ini adalah, nah ini yang ditanya. Berarti ini kan konsep teorema Pythagoras juga ya, karena ada siku-sikunya. Nah langsung saja, berarti konsepnya adalah 15 kuadrat sisi miring kuadrat sama dengan 12 kuadrat tambah x kuadrat. Nah kalau dibalik jadinya x kuadrat itu sama dengan sisi miring mengurangkan sisi siku-siku. 15 kuadrat kurang 12 kuadrat. 15 kuadrat hasilnya 225 dan 12 kuadrat hasilnya 144. Sehingga hasilnya adalah 81. Maka x adalah akar dari 81 yaitu 9. Sehingga jarak patok dengan pangkal tiang bagian bawah adalah 9 meter. Nah, ini sebagai latihan untuk melatih kemampuan penerapan teorema Pythagoras. Silakan dikerjakan ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Oke, sekian untuk video kali ini. Jika dirasa bermanfaat, silakan ditekan tombol subscribe untuk terus mendukung channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.